Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Angelia Ajeng Pramesti. Saya akan menjelaskan tentang materi hukum. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukhalaf orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan, akidah maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala, dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau Islam ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan hadis. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan, akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah, perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja, namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia, karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan umumnya dalam bidang agama yang seringkali membuat pemikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber-sumber hukum Islam sebagai solusinya. Yang pertama ada Al-Quran. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat. Yang kedua ada Al-Hadis, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Kata hadis yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan, sabda, perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam. Yang ketiga ada ijma, yaitu kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah SAW atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in setelah sahabat, dan tabi'ut tabi'in setelah tabi'in. Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpancar dalam jumlahnya banyak dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat. Yang keempat ada qiyas. Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma adalah qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasynya dalam Al-Quran ataupun hadis.
dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya, jika suatu nas telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nasnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nasnya. Tiap sendi-sendi kehidupan manusia ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat, maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum-hukum dalam Islam yang pertama wajib. Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah sholat 5 waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non-muslim, dan banyak lagi. Yang kedua, sunnah. Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan, tetapi tuntutannya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya, perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Contohnya dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu, membaca sholawat Nabi, mengeluarkan sedekah, dan sebagainya. Yang ketiga, haram. Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contohnya perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi, dan banyak lagi. Yang keempat, makruh. Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik daripada mengerjakannya. Contohnya dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, merokok, dan sebagainya. Yang kelima, mubah. Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contohnya dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan, dan sebagainya. Sumber hukum syariat Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemeliharaan atas keturunan. Hukum syariat Islam mengharamkan seks bebas dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi pada pelakunya. Hal ini untuk menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis ketentuan dari ayahnya. Yang kedua, pemeliharaan atas akal. Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan seperti minuman keras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya jika akalnya terganggu, karena pesta miras oplosan akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu. Tiga, ada pemeliharaan atas harta. Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya. Hal ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain. Yang keempat, pemeliharaan atas agama. Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Islam tidak pernah memaksakan seseorang untuk memeluk Islam. Akan tetapi, Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan.
Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata dalam pengucapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.